Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita masuk di dalam ibadah saat ini. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan ibadah hari Minggu di bawah sorotan tema Jangan Ada Pembedaan. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari PKJ 13 kita masuk rumahnya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak, bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang harusnya berfokus pada Kristus, kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah kami karena dosa yang kami perbuat. Sucikanlah kami yang berdosa ini. Tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Ya Allahku di cahaya-Mu.
Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, karena itu dengarkanlah berita anugerah. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Amin. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 125 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Nyanyian siarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 105. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini yang pertama dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Yang kedua dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan yang ketiga dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur di hari Minggu pagi ini. Meskipun kami semua beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya Tuhan selalu ada dan hadir memberkati kami. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Buat kami mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Mu ini, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar lalu melupakan firman-Mu, tetapi kami menjadi pendengar untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan kita yang pertama dari Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Firman Tuhan berbunyi, "Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Amin. Pembacaan yang kedua dipilih dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, "Jangan memandang muka." Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama Allah yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah,
dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan. Kita berdiri mendengarkan Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Saudara, kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini, yaitu jangan ada pembedaan. Jangan ada pembedaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ada seorang bangsawan yang sedang berjalan-jalan di sebuah desa tanpa atribut kebangsawanan yang biasa ia gunakan. Ketika tiba-tiba turun hujan, ia berniat meminjam payung di sebuah pondok kecil yang terlihat olehnya. Seorang ibu dengan muka tidak ramah keluar menemuinya dan kemudian mengambilkannya sebuah payung tua yang sudah agak rusak dengan beberapa lubang di pinggir payung itu. Esok harinya sang bangsawan ini kembali ke rumah ibu tersebut untuk mengembalikan payung yang dipinjamnya. Kali ini ia datang lengkap dengan pengawalan dan baju yang indah layaknya seorang bangsawan. Ketika menerima payungnya kembali, ibu itu berkata dalam hatinya, "Coba ya
kalau aku tahu dia adalah seorang bangsawan, pasti aku akan memberikan payung yang terbaik yang aku miliki. Saudara, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, warna kulit, atau melihat penampilan fisik. Padahal Alkitab menyatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Dan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan hanya itu, dunia ini seringkali juga menilai seseorang dari status sosialnya, pangkat, dan harta kekayaan yang dimilikinya. Sehingga firman Tuhan katakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saudara, perihal penampilan luar seseorang, Anaxagoras, seorang filsuf Yunani, mengatakan begini: penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Manusia seringkali bersikap memandang muka. Memandang muka berarti bersikap pilih kasih dan membeda-bedakan. Apabila seseorang dilihat sebagai orang yang kaya atau berkuasa, ia diperlakukan dengan penuh hormat. Sebaliknya, orang-orang yang dinilai miskin dan lemah seringkali dipandang sebelah mata dan diperlakukan semena-mena. Menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, dan status sosial ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, tapi orang Kristen di zaman Yakobus pun melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Sebaliknya, mereka memandang rendah dan hina jemaat yang miskin. Hal ini dipandang Yakobus sebagai tindakan yang jahat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Ayat 4 bacaan kita. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama dan sederajat. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Amsal 17 ayat 5. Artinya, siapa bertindak semena-mena terhadap orang miskin, berarti dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan justru sangat mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang dipandang lemah, hina, dan miskin di pemandangan manusia. Dengan gamblang, Yakobus mengatakan bahwa orang yang percaya pada Kristus tidak boleh memandang muka.
Mengapa Rasul Yakobus begitu prihatin dengan masalah memandang muka dalam jemaat? Karena hal memandang muka, pilih kasih, merupakan penentangan terhadap hukum Kristus, dan orang Kristen tidak seharusnya melakukan hal ini. Kita merupakan umat yang telah menerima belas kasihan dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Raja kita, dan hukum dari kerajaannya dirangkumkan di dalam perintah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yesus juga mempersyaratkan kita untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Ini adalah perintah yang harus ditaati oleh setiap orang yang telah menerima belas kasihan Yesus. Kita tidak dapat mencapai standar absolut di dalam mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tetapi Yakobus memberitahu kita bahwa Allah adalah penuh belas kasihan, dan jika kita belajar untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain di dalam kehidupan seharian kita pasti akan menerima belas kasihan Tuhan di hari penghakiman nanti. Amin. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam melakukan pelayanannya dia tidak pernah memandang muka. Jika kita perhatikan ke-12 murid Yesus yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari nelayan yang mungkin adalah orang yang miskin, pemungut cukai yang pastinya kaya walaupun mungkin uangnya berasal dari hal-hal yang tidak baik, pemberontak Selot dan lain sebagainya. Bahkan dalam pelayanan Yesus, dia tidak pernah menolak orang-orang dari status sosialnya. Ia memang dekat dengan orang-orang miskin, tetapi Tuhan Yesus pun juga pernah menyembuhkan anak seorang perwira, dan bahkan banyak perempuan-perempuan kaya yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak melihat status sosial dari mana orang yang menerima pelayanannya. Memperlakukan orang lain dengan memandang muka dan pilih kasih, itu bisa membuat orang lain menjadi kecil hati dan tidak memiliki arti. Tuhan memilih kita tidak dengan pilih kasih. Dia tidak mengangkat kita menjadi umatnya karena jabatan yang kita punya, bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak pernah memandang muka. Latar belakang kehidupan kita yang buruk bukan menjadi alasan bagi Tuhan untuk tidak mengasihi kita, tetapi dengan penuh kasih kita diangkat dari noda kotor, dibersihkan dan disucikan dengan darah-Nya yang kudus, dan diangkat menjadi milik kepunyaan-Nya yang kudus dan berkenan kepadanya. Kalau Tuhan saja tidak pernah memandang muka kepada manusia, lalu pertanyaannya, mengapa kita juga
tidak melakukan hal yang sama. Mari saudara, bukalah hati kita agar kasih Kristus menguasai dan memampukan kita memiliki kasih sejati kepada semua orang tanpa pernah membeda-bedakan mereka. Karena kita adalah satu di dalam Tuhan, maka jangan ada pembedaan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah berbicara kepada kami semua, bahkan mengingatkan kami, pun menegur kami, jikalau selama ini Tuhan, kami masih sering membeda-bedakan orang, masih sering memandang muka, masih sering memilih kasih dalam memperlakukan orang lain. Ampuni kami Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini mengubah kami, supaya kami meneladani Engkau yang dalam melakukan pelayanan tidak pernah memandang muka, tidak pernah memilih kasih, dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Karena di hadapan Tuhan kami semua sama. Di hadapan Tuhan kami semua adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Karena itu ajar kami Tuhan, supaya kami pun memiliki belas kasihan kepada orang lain, supaya di hari penghakiman nanti kami akan menerima belas kasihan dari Yesus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi,
Kita akan bersama-sama menyatakan buah-buah iman kita melalui persembahan syukur yang akan kita berikan. Firman Tuhan dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita diiringi dengan pujian dari NKB 181A. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu di dalam ibadah hari Minggu yang telah kami nikmati pada saat ini. Firman-Mu telah kedengaran menyapa bahkan menegur kami semua. Supaya dalam hidup ini Tuhan, kami tidak membeda-bedakan orang, karena semua orang adalah sama dan sederajat di hadapan Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami mau meneladani pelayanan Yesus kepada semua orang tanpa pernah memandang muka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu, meskipun kami semua harus beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau selalu hadir memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Yang sakit di dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit, tak henti-hentinya kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Heni Sempah, Nenek Clara di rumah, Nenek Winnie di rumah, Bapak Stefanus Ambasalu, dan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu kondisi berat yang mereka hadapi saat ini karena harus berjuang melawan sakit penyakitnya. Biarlah Engkau datang sebagai tabib yang Maha Kasih, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka semua, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati para pelayan-pelayan Tuhan, majelis gereja, dan semua pengurus OIG,
Biarlah Tuhan beri kami kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, supaya kami tetap bersemangat, tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat ini. Berkati semua pribadi yang senantiasa setia mendukung pelayanan, koster, tata usaha. Tuhan juga menolong, menguatkan, memberkati, supaya senantiasa setia dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua warga jemaat-Mu di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Lindungi semua warga jemaat-Mu Tuhan dari paparan pandemi ini. Engkau menjaga mereka dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka semua tetap dalam keadaan yang selamat. Sambil mereka senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberlakukan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami dari pandemi ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa, persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan ini supaya berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dapat dikelola dengan baik untuk mendukung setiap program pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Dan berkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berkekurangan Tuhan, namun mereka selalu menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau berkati mereka dari pelosok sampai ke tingkat pusat. Biarlah mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan disertai oleh Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni semua dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri. PKJ 285, bila badai hidup menerpamu. Saudara-saudara, pergilah kamu dan yakinilah bahwa semua orang sama di hadapan Allah. Karena itu, jangan ada pembedaan.
Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak memandang muka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur bahwa kita merasakan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, mengakhiri ibadah kita, kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Ku bersyukur Bapa. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat ketenangan kita semua. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati kita. Amin.